Oke, halo selamat siang teman-teman. Jadi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa mengenal fitur-fitur yang ada pada Independent Sample T-Test. Nah, sebelumnya kita telah membahas tentang fungsi-fungsi fitur dari JSP. Seperti yang saya lihatkan di atas ini ada deskriptif, t-test, ANOVA, mixed models, regression, frequencies, dan vector. Nah, kali ini kita akan belajar pertama adalah tentang t-test. Lebih tepatnya adalah independent sample t-test. Nah, kenapa kita harus belajar atau mengenal setidaknya dari beberapa fitur yang ada di independent sample t-test ini? Karena kita kalau hanya mengikuti instruksi bagaimana cara menggunakannya, klik ini, dan klik ini gitu, kita tidak akan mengerti apa yang terjadi bila kita salah klik dan itu akan berpengaruh pada hasil eh, analisis data kita gitu. Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk mengenal masing-masing nama-nama yang baru kita ketahui dari fitur independent sample t-test ini, seperti apa itu variabel dependent, grouping variabel, kemudian kenapa harus ada Welch, Man-Whitney, dan student. Nah, untuk pertama-tama kita perlu untuk tahu teman-teman, sebenarnya apa sih dari independent sample t-test itu? Nah, independent sample t-test ini juga bisa disebut sebagai between subject test atau uji perbedaan univariat untuk menguji perbedaan sampel atau variabel dependent dan variabel independent. Nah, dalam independent sample t-test ini ada dua kelompok teman-teman. Nah, ada kelompok perlakuan atau bisa disebut juga sebagai independen dan pada statistika parametrik variabel dependen yang diuji ini berskala interval atau rasio. Sementara variabel independen ini berskala nominal. Nah, kemudian kita akan lanjut ke pengenalan tentang fitur-fitur yang ada di sini ya teman-teman. Nah, di sini ada dependent variable. Nah, dependent variable ini adalah variabel yang hasilnya ingin kita uji. Biasanya variabel ini adalah hasil pengukuran yang kita prediksi akan dipengaruhi oleh faktor lain atau variabel independen. Contohnya, jika kita ingin mengukur tingkat radikalisme, maka radikalisme inilah yang akan menjadi dependent variable. Kemudian grouping variabel ini adalah variabel yang digunakan untuk membagi data ke dalam grup yang berbeda. Nah, biasanya berupa kategori atau kelompok. Misalnya itu kita ingin membandingkan radikalisme antara dua tipe kepribadian. Ada extrovert dan introvert. Nah, maka di sini tipe kepribadian akan menjadi grouping variabel. Nah, selanjutnya nih teman-teman, ada jenis-jenis tes dan fungsinya. Ada student, ada Welch, ada juga Man-Whitney. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu, maka kita bisa ketahui beberapa spesifikasi dan perbedaan di antara tiga tes tersebut. Tes ini, students, ini fungsinya adalah untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang memiliki variasi yang mirip dan diasumsikan data berdistribusi normal. Misalnya ketika kita membandingkan rata-rata skor radikalisme antara dua kelompok kepribadian. Nah, Welch ini digunakan untuk varians antar grup yang tidak sama. Ini adalah versi yang lebih fleksibel dari student. Kemudian ada Man, Whitney, You tes ini
adalah uji non-parametrik yang digunakan jika asumsi normalitas tidak terpenuhi. Nah, berguna jika data tidak terdistribusi secara normal. Kemudian kita bisa lihat nih ada additional statistic. Nah, di sini ada location parameter. Nah, sebenarnya location parameter ini tuh apa sih gitu? Jadi ini adalah mengukur lokasi pusat distribusi data seperti mean atau median. Nah, confidence interval ini adalah memberikan rentang nilai di mana kita percaya parameter populasi berada dengan tingkat keyakinan tertentu. Misalnya, biasanya sih kita 95% tingkat kepercayaan ya, teman-teman. Kemudian ada juga effect size. Nah, effect size ini adalah mengukur seberapa besar perbedaan antara dua kelompok. Nah, ini lebih interpretatif daripada p-value. Ini terbagi menjadi beberapa ya teman-teman. Ada Cohen's d, ada Glass delta, ada Hedges G, ada confidence interval, kepercayaan 95%. Nah, Cohen's d ini adalah salah satu ukuran effect size yang populer untuk menghitung perbedaan rata-rata antara dua grup dalam satuan standar deviasi. Nah, Glass delta ini seperti Cohen's d, tapi digunakan ketika variasi kelompok tidak sama. Kemudian Hedges G ini digunakan untuk menghitung effect size, tetapi lebih baik untuk sampel yang lebih kecil. Nah, kemudian ada deskriptif ya teman-teman. Nah, deskriptif ini adalah statistik deskriptif seperti rata-rata dan standar deviasi untuk setiap kelompok. Nah, deskriptif plots ini adalah untuk menggambarkan data deskriptif, biasanya berbentuk diagram batang atau titik-titik. Kemudian ada bar plots. Nah, bar ini saya klik ya, misalnya. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, bisa kita lihat ya bentuknya. Kemudian saya klik lagi. Nah, untuk bar plots ini adalah diagram batang yang menggambarkan perbedaan rata-rata antar kelompok. Coba kita klik. Nah, ini ya teman-teman, bisa kita lihat. Kemudian ada juga standar error. Nah, standar error ini menunjukkan seberapa jauh estimasi rata-rata Anda dari rata-rata sebenarnya. Kemudian ada juga fixed horizontal axis, itu untuk mengatur tampilan secara horizontal, tampilan hasil secara horizontal. Kemudian ada juga self maximum P ratio, ini biasanya digunakan untuk rasio maksimum nilai P yang dapat diperoleh. Kemudian, nah, lanjut lagi teman-teman, ada assumption checks. Nah, assumption check ini ada normality, equality of variance, ada Brown, Forsyth, dan Levens test. Nah, ini normality adalah fungsinya untuk menguji atau memeriksa apakah data kita itu sudah terdistribusi secara normal. Nah, misalnya melalui uji Shapiro-Wilk. Kemudian ada equality of variance, ini untuk menguji apakah variance antara grup itu sama. Nah, Brown, Forsyth itu dan Levens ini sama-sama memeriksa kesamaan variasi antar kelompok. Jika variasi tidak sama, maka kita perlu untuk mempertimbangkan untuk menggunakan Welch t-test ini yang di sini. Kemudian ada juga missing value. Nah,
ini terbagi menjadi dua ya teman-teman. Ada include case per dependent variable dan exclude case listwise. Nah, untuk include case per independent variable ini untuk menghilangkan kasus yang memiliki nilai hilang hanya pada variabel dependent. Kemudian untuk exclude case listwise menghilangkan kasus yang memiliki nilai hilang pada salah satu variabel baik dependent maupun independent. Nah, seperti itu teman-teman. Semoga dengan kita mengenal beberapa fitur yang ada di independent sample t-test ini memudahkan kita untuk lebih teliti dan lebih memahami apabila kita tidak terpatok pada buku panduan.